Baik, ini adalah video kita yang kedua. Yang sebelumnya materinya adalah contents dan replace. Langsung aja kita buka compiler online ya, onlinegdb.com. Ini saya minimize, ini saya minimize. Kita langsung typing codingnya di sini ya. Kita beralih dengan hal yang sederhana dulu. Misalnya saya ada mempunyai satu variabel, atau inilah ya, kita buat kronologi. User akan menginputkan datanya, kemudian program akan menanyakan apakah kalimat atau teks yang diinput oleh user mengandung kata yang kita cari. Berarti di sini ada console write, dia akan menanyakan dulu program, silakan input teks. Maka di sini ada variabel yang menampung untuk menginput teks tadi, misalnya adalah input teks aja. Berarti ada fungsi untuk membaca. Ya. Selanjutnya program akan menanyakan ke user, Anda mencari kata apa gitu. Anda mencari kata atau huruf apa gitu ya. Kemudian user akan menginput kata mencari tadi. Maka kita harus menampung sementara, berarti menggunakan readline di sini. Nah, berarti ada fungsi content di sini. Misalnya console ini aja ya. Kita coba dulu hasilnya tampil atau enggak nih ya. Right. Ini huruf besar, nanti ada error ya kalau nggak dibenerin. Berarti di sini apa yang ditulis? Yang ditulis adalah input text contains. Apa yang di contains adalah cari seperti ini ya. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya hanya bentuk bold. Mana tuh? Line 7 error. Koma. Error tipe string. Input koma string. String doesn't contain a definition contains with s. Misalnya kita akan menginput teks Universitas Dinamika Bangsa. Kita akan mencari kata ya. Anda mencari kata atau huruf. Kita akan mencari kata atau huruf Dina misalnya. Maka hasilnya pasti true. Karena kita menulis inputan yang apapun yang diinput dari user mengandung nggak kata yang dicari. Maka jawabannya pasti ada ya. Yang kita input adalah Universitas Dinamika Bangsa. Kemudian kata yang kita cari adalah Dina. Dina memang mengandung di kata inputan teks. Maka hasilnya pasti true. Seperti itu ya. Gampang sekali ya. Berikutnya coba kita merubah ini menggunakan kelas dan objek. Berarti di sini kita membuat kelas baru, misalnya adalah kelas belajar. Nah, berarti di sini ada atribut yang akan diakses di kelas belajar ini. Berarti kita menggunakan public ya. Public string misalnya input ya. Input ini akan dikirim data variabel yang akan kita olah ya, terhubung ke kelas program. Kemudian input ini berubah berarti ya. Kita deklarasikan lagi karena biar terhubung kelas program dan kelas belajar. Apa yang kita deklarasikan yaitu deklarasi objek. Berarti di sini belajar, ini dia ya. Belajar misalnya nama objeknya bebas, tampilkan sama dengan new class. Belajar. Jadi ini harus sama ya. Sedangkan ini ya bebas. Ini nama objek aja sama kayak variabel bebas ya.
Kemudian tampilkan sama dengan new belajar. Berarti kita sudah bisa mengakses atribut di luar kelas program ini. Atribut kelas belajar di sini adalah input. Jadi di sini kita hapus. Ya, input ini aja lah, input teksnya kita samain. Teks biar nggak bingung. Kemudian ini berarti berubah ya. Tampilkan titik input teks. Maksudnya apa? Data yang diinput oleh user akan dikirimkan ke kelas belajar. Ya, seperti ini. Jadi bukan diakses di kelas program atau entry point-nya. Dia akan mengirimkan ke luar kelas program. Ya, seperti itu. Makanya di sini butuh objek titik nama atributnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya apa? Ini mencari ya. Cari berarti di sini saya cut ya. Cut seperti ini. Berarti di sini ada namanya method atau void. Apa voidnya? Voidnya mungkin mengandung gitu ya, mengandung aja. Mengandung di sini bukan yang hamil gitu ya, bukan mengandung anak, tapi mengandung kata nggak gitu dalam satu kalimat. Di sini saya cut console writeLine input text cari. Berarti ini ada penghubung variabelnya, ada parameter ya. Parameternya apa? String. Misalnya string adalah cari di sini tadi ya. Nah, ini sama nih, kita samain aja biar kalian nggak bingung. Berarti ketika ini jalankan, ini nggak ada nggak ada penghubung. Berarti kita harus mengakses di luar kelas program. Tampilkan mengandung yang parameternya adalah cari. Ingat ya, ini dan ini sebenarnya berbeda ya. Karena kalau cari ini adalah di lokalnya kelas program, cari ini adalah lokalnya mengandung di kelas belajar, berbeda. Kalau mau dibedain ya silahkan. Misalnya di sini adalah mencari, kalau di sini cari ya. Berarti di sini juga berubah. Nah, mencari ya. Titik koma. Coba kita jalankan. Jadi itu adalah modifikasi dari yang tidak menggunakan kelas objek menjadi menggunakan kelas objek. Silakan input kalimat. Misalnya kalimat baru adalah Robi Setiawan. Saya mencari kata ROBI. Berarti hasilnya adalah false. Jadi ROBI tidak ada di dalam kalimat ROBJ Setiawan ya, jelas. Kalau mau dirapikan atau menggunakan if else ya silakan ya. Tapi di sini ada seperti ini ya. If apa? If input text cari ada gitu ya, seperti ini, maka console writeLine kalimat ada gitu ya, kalimat atau huruf atau kata ada gitu. Sedangkan jika nggak ketemu, maka konsol tulislah atau cetaklah huruf atau kata tidak ada. Ya, sedikit modifikasi lah ya. Ini dia. Misalnya Robi Setiawan, saya cari Robi, maka huruf atau kata tidak ada. Saya ulangi lagi. Enaknya pakai dual ya. Mau coba lagi ya bisa aja sebenarnya. Kalian aja nanti buat ya, panjang nanti video durasinya. Videonya bisa ditonton di pertemuan keempat. Di sana saya ada memanfaatkan do while ya untuk mengulangi perintah berkali-kali. Kenapa ini error lagi koneksi internetnya? Sorry. Tadi sampai mana tadi ya? Jalankan ulangnya. Koneksinya. Oke, masuk lagi internetnya. Silahkan input teks Robi Setiawan. Tadi tidak ada, sekarang kita coba ROBY. Maka huruf atau kata memang ada ya, seperti itu. Ya, ini saya Ctrl A, saya copy, saya akan bagikan di notepad ya. Saya save dulu yang ini. Desktop 01. Nah, berarti ini sudah kita memanfaatkan fungsi content pada program kita codingan ini. Selanjutnya bagaimana jika menggunakan metode replace.
Nah, misalnya seperti inilah, kita lanjutin aja ya. Kemudian saya buat dulu ya, saya buat rapikan, mungkin namanya ada void garis ya. Ini saya suka nih buat kayak ginian ya, sering di program saya. Jadi tugasnya adalah jika dipanggil dia akan mencetak garis doang. Sorry, konsol save. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah mencetak garis kalau dipanggil. Garisnya saya suka menggunakan titik ya. Nah, ini dia. Berarti kita lanjutkan. Misalnya user juga akan menanyakan nama, program akan menanyakan ke user console write line seperti ini. Anda huruf awal, huruf ini, huruf atau kata ini, itu aja bagusnya ya, huruf ini. Kalian akan menginputkan di sini, berarti ada variabel lagi, misalnya huruf ini. Saya akan jelaskan kembali ya nanti di akhir video. Oh sorry, console white aja huruf atau kata ini menjadi kata, nah dirubah menjadi ya, dirubah menjadi kata atau huruf. Seperti itu. Berarti di sini ada fungsi variabel tampungan, variabel itu mungkin kayak gitu katanya. Ini mungkin variabel saya itu banyak yang ini ya, bahasa yang gampang diingat lah ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada fungsi baru ya, atau metode baru, sorry. Metode baru public void mengganti lah ya namanya. Bebas ya, tapi ini di pikiran saya mungkin nama metodenya lebih gampang adalah mengganti. Berarti di sini ada fungsi, ada metode replace. Berarti console write line ya, hasil ya, hasil perubahan kayak gitulah ya, hasil perubahan kalimat menjadilah, panjang banget ya, biar jelas lah ya. Jadi apa? Menjadi koma, yaitu input ya, apa tadi variabelnya, input text ya, inp text titik replace apa yang replace, ada dua parameter. Pertama mungkin huruf apa tadi di bawahnya, huruf berarti ini kata ya, kata ini menjadi kata itu gitu ya. Nah berarti ada parameter di sini ya, ada string kata ini koma string kata itu gitu. Oke, kita jalankan dulu. Oh iya, sorry, ini belum diakses juga ya. Jadi ada tampilkan titik mengganti ya. Yang parameter mengganti ini adalah huruf ini dan huruf itu. Huruf ini, koma, huruf itu. Itu ya, titik koma. Kemudian 14 error. Void public 14. Kemudian 32 titik komanya kurang. Kemudian saya jalankan lagi. Constructor body is not allowed. 14, mana dia? 14 ini dia. Constructor not body allowed. Titik koma, ini tutupnya di sini. Nah, apa isinya? Mungkin di sini ada garis lah ya.
tampilkan, jadi pakai, kita jalankan lagi. Masih di line 15 sekarang. Line 15 ini nggak boleh, sorry. Saya kebiasaan menggunakan titik koma di akhir codingan. Ya. Silakan input teks, misalnya teksnya adalah yang panjang aja lah ya. Balonku ada 5, rupa warnanya. Anda mencari kata atau huruf, misalnya adalah 5, kemudian saya enter. Huruf kata memang ada ya di dalam kalimat balonku ada 5. Kemudian huruf atau kata ini, misalnya huruf A, misal seperti itu ya, dirubah menjadi huruf atau kata misalnya adalah I, misal ya. Berarti ketika saya enter, maka hasil perubahan kalimat menjadi O. Ini belum saya tampilkan dulu, show. Mana dia? Oh, ya. Menjadi kata input text. Input text, oke. Tutup, replace. Oh, ini dia. Ini harusnya menggunakan plus. Sorry sekali. Saya lagi nggak enak badan ya. Tolong lagi. Saya zoom dulu. Saya minimize. Balonku ada 5, rupa warnanya. Begitu aja. Kemudian saya cari 6 ya. 6 memang tidak ada ya. Huruf atau kata tidak ada karena di sini bukan 6 tapi 5. Anda huruf atau kata ini, kata A atau huruf A akan dirubah menjadi kata I. Maka hasilnya bilonku idilini rupi wirnini gitu ya. Jadi kita udah berhasil mengganti huruf A menjadi huruf I. Atau nggak mesti huruf juga, tapi kalimat bisa digantikan. Misalnya adalah samalah ya, balonku ada 5. Saya mencari huruf 5 memang ada, kemudian huruf atau kata 5 dirubah menjadi kata 6, maka hasilnya balonku ada 6 ya. Balonku ada 5, balonku ada 6, berbeda. Berarti kita sudah berhasil menggunakan replace. Oke, saya Ctrl A dulu, saya akan kopikan di dotmat dan di Edmodo akan saya bagikan ya, silahkan dipelajari, mungkin keluar di